لله الحمد لله الذي بنعمته كان المتقين وبحمده الضالين لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. Hadirin masyarakat muslimin dalam hati malam takwa. Suatu ketika kita perlu bertanya kepada diri sendiri, di mana sesungguhnya posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pertanyaannya di mana posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jawabannya adalah di mana kita memposisikan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin masyarakat muslimin jamaah Jumat. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengenali kehidupan ini dari sisa tapi kita mengetahui kita masih berapa lama lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa mengenali kehidupan. Kehidupan yang telah kita jalani ternyata bukan seperti bulan-bulan waktu. Hari ini kita masih berada di atas tanah. Namun pernah kita sadari bahwa cepat atau lambat kami pasti bahwa kita akan itu kemudian ini semalam di bawah ada sekitar mati. Hadirin masyarakat muslimin dan di dalam kesempatan khutbah di hari yang berkata, sejenak marilah kita tundukkan kepala kita hadirkan hati hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta dan Maha Penyayang. Seraya mohon petunjuk dan pertolongan agar hidup yang tengah kita jalani tetap dengan sifat qudrat dan ridha Allah, sifat qudrat dan ridha Allah. Kita diciptakan seperti makhluk hidup. Ya menurut cerita di dalam Al-Quran dahulu manusia lahir ke dunia ini tidak tahu apa-apa, tidak membawa apa. Akan tetapi setelah kita tahu apa-apa dan kita membawa apa, kita ingin apa-apa dengan berbagai macam cara. Dan betapa setiap hari kita selalu dihadapkan kepada dua pilihan. Mulai bangun tidur sampai tidur. Pilihan antara hati yang batin, pilihan antara benar dan tidak. Pernah pilihan antara Allah dan manusia yang tidak berkasar oleh Allah untuk manusia. Akan tetapi karena seadanya kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan diri dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kuat. Kita ada di tahun ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita ini yang menginginkan sesuatu, ternyata sesuatu yang sudah kita berhasil dapatkan belum tentu membuat kita bahagia. Kalau bahagia belum tentu kita puas.
itu pun tidak abadi kekuasaannya kita berdua. Karena itu agar kita bisa menjadi orang bersyukur, agar kita bisa menikmati indahnya hidup ini, marilah berhentilah sejenak kita untuk berharap. Kita fokus menikmati apa yang kita punya dan yang kita inginkan. Karena itu marilah kita untuk hidup dengan tujuan, bukan dengan mewah. Jujur saja banyak di antara kita yang sedang mengeluh karena hal-hal kecil yang belum kita dapatkan. Sementara hal-hal besar yang sudah kita peroleh justru tidak dapat. Agar hidup ini terasa lebih nikmat, jangan pernah berhenti kita tidak bisa menginginkan. Kegagalan itu adalah satu hal yang biasa, dan kegagalan adalah cara Allah memberikan pelajaran kepada kita akan arti sebuah kesungguhan yang berbeda. Tapi kita sadari atau tidak, seringkali kita hanya melihat suatu waktu saat kita bersedih dan sakit. Tetapi sementara kita lupa dengan 99 hari ketika kita sehat dan baik menikmati kita. Oleh karena itu, ada satu cerita menarik yang barangkali bisa kita jadikan sebagai bahan renungan dalam hidup. Pernah pada suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kedatangan malaikat Jibril kepada Rasulullah untuk mengucapkan sebuah nasihat-nasihat. Di mana nasihat ini bukan hanya ditujukan kepada beliau Rasulullah, akan tetapi juga ditujukan kepada kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW. Apa nasihat Jibril kepada Rasulullah? Ya Muhammad, isna syuka wa innaka mayyit. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Tapi ingatlah kau, cepat atau lambat kamu pasti kau akan mati. Setelah menikmati kehidupan ini, maka kalian akan mati. Yang kedua, nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah. Ya Muhammad, aqim man syuka wa innaka mufariqu. Wahai Muhammad, cintai apa saja, cintai apa saja yang kau cintai. Tapi mintakan bahwa apa yang kau cintai, siapa saja yang kau cintai akan berpisah. Kalau bukan engkau yang berpisah dengan mereka, maka mereka akan memisahkan diri mereka. Yang ketiga, wahai masyarakat sendiri. Wahai Muhammad, berbuatlah kalian, berbuatlah kamu sesungguhnya apa yang kau lakukan di hari ini, kau akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah, bahwa umur dan kesempatan kita untuk bisa menikmati kehidupan ini dengan segala fasilitas yang ada sangatnya terbatas. Banyak di antara kita yang begitu terbuai dan begitu serius mengejar. Kadang-kadang kita menganggap hidup ini sebagai proses kebiasaan. Besok kita akan apa? Besok kita akan kemana? Pembicaraan tentang kematian yang akan membuat telinga kita kapal untuk melihat. Hadirin ma'asyiral muslimin, kami terbukti bahwa konsentrasi kita setiap giliran yang tertuju bagaimana kita bisa mengumpulkan kekayaan yang sebanyak-banyaknya. Pikiran kita hanya tertuju bagaimana kita bisa menambah tabungan kita dengan sebanyak-banyaknya. Pikiran kita hanya tertuju bagaimana kita bisa membuat rumah yang mewah, punya mobil yang mewah. Tidak pernah terbesit dalam pikiran kita kendaraan apa yang akan kita raih menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rumah yang bagaimana yang akan kita beri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Seseorang bisa dilihat dari bagaimana dia memandang itu. Dari sudut pandang mana dia melihat penciptaannya sebagai makhluk. Ada kalanya orang menganggap hidup ini adalah manakala bisa bernafas, bisa bergerak, bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Inilah yang disebut hidup menurut versi. Akan tetapi boleh jadi berbeda dengan definisi hidup menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang disebut hidup adalah orang yang bisa menangkap sinyal-sinyal kebaikan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi menurut pandangan kita masih hidup, tapi menurut pandangan Allah kita sudah mati. Sebaliknya menurut pandangan kita sudah mati. Menurut pandangan Allah kita masih hidup. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang pertama
para syaitan yang tugasnya jelas menggoda manusia untuk dijadikan teman sebanyak-banyaknya. Oh, gimana? Di dalam Al-Quran disebutkan malah yang nabi min bain aydihim wa an khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim. Sungguh setan akan selalu mendatangi manusia, menggoda manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan dan dari arah kiri. Kalau manusia sudah tergoda, berhasil digoda oleh setan, dia akan bukan maka akan ada manusia yang berubah dengan masa depan. Kalau setan sudah berhasil menggoda manusia dari belakang, maka akan ada manusia yang berubah dengan sejarah. Kita tahu bagaimana sejarah kita. Dulu dari mana kita berasal, sekarang berada di mana kita telah mau kemana. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Bukankah Allah telah menurunkan Al-Quran yang membicarakan kisah. Maka naqussu 'alaika min anba'il rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Telah kami ceritakan kisah-kisah tentang Nabi dan Rasul. Di sana ada cerita tentang Nabi Sulaiman yang kaya raya dan menggunakan kekayaannya dan kegunaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana ada kisah Nabi Adam yang pernah tinggal di surga karena hanya melakukan satu kesalahan saja dikeluarkanlah Adam dari surga yang menggunakan. Kisah-kisah itulah yang perlu kita jadikan kita bagian ini kita ayat. Sebagai orang yang beriman, tentu kita akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Ada kalanya ujian bukan semangat dan ujian susah. Banyak orang yang lulus dan lolos kita diuji Allah dengan kesusahan. Tapi tidak jarang kita dapatkan orang yang gagal ketika diuji oleh Allah dengan kesenangan dan sebagainya. Hadirin ma'asyiral muslimin dan para Allah. Hari ini kita berada di bulan-bulan terakhir, di mana di tahun 2024 kita segera akan masuk di bulan Desember. Pergantian waktu sebuah waktu yang tidak bisa kita minta. Pergantian waktu bukan hanya sekedar pergantian kalender yang ada di waktu, akan tetapi pergantian waktu harus kita ini tidak muhasabah, evaluasi apa yang sesungguhnya sudah kita lakukan dalam hidup kita yang sedang dan akan kita lakukan di masa-masa yang begitu cepat kita rasakan pergantian waktu. Waktu bukan lagi berjalan mengejar, akan tetapi waktu sudah lari mengejar. Betapa mahalnya waktu bagi kita. Waktu itu 1 tahun itu sangat berharga bagi seorang siswa yang tidak nafas. Waktu 1 bulan begitu berharga bagi orang yang punya cicilan dan punya diri. Waktu 1 hari sangat berharga bagi orang yang punya kasih atau istrinya. Waktu 1 menit begitu berharga bagi orang yang mau berpindah tinggal di kereta atau tinggal di sekolah. Bahkan waktu kami 101 itu sangat berharga bagi seorang kami. Kami yang barangkali tidak terlambat mengawaskan. Hadirin ma'asyiral muslimin dan para ulama. Semoga kita adalah orang-orang yang masuk pada kondisi ini. Di dalam Al-Quran disebutkan ya wala yang farman wala banun illa maqatul di qalbi sekali. Tuhan ada suatu hari di mana tidak ada lagi manfaatnya kekayaan yang kita miliki. Tidak ada lagi manfaatnya anak-anak cucu kita. Tidak ada lagi manfaatnya apa yang kita pelajari. Mereka yang datang Allah yang selamat hanya orang yang punya qalbi salim. Qalbi salim adalah kami yang selalu menjadikan Allah sebagai orientasi dan tujuan. Qalbi salim adalah orang yang selalu ikhlas dalam beramal. Qalbi salim adalah kesadaran seorang hamba yang terikat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ternyata hidup ini bukanlah program yang hidup ini ternyata adalah program yang berwarna. Karena kita sejalan antara harapan dan kenyataan. Karena kita sejalan antara realitas dan sekarang. Oleh karena itu, selalu kita memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan hidayah hidup. Menjadi orang yang berarah, menjadi orang yang makin hari makin baik, menjadi orang yang makin hari makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga suatu waktu kita dipanggil oleh Allah mudah-mudahan dengan membawa kita Khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fi barakatihi wa Hakim. Aku qul hada wa astaghfirullah li wa lakum wa
وسائر المسلمين والمسلمات ويفوز المستغفرين وينجى التائبين إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأتم وعلم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah الذي أرسل رسوله ليظهره على الدين وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Baik akhwatukum muslimun wa asyifakumullah wa qad faza bil taqwa. Wa qala Allah ta'ala 'azza wa jalla fi muhkamil bayani a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. وقال تعالى أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويا قوم يا الحاجة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا صالحا وعقلا وإيمانا. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر إيماننا وإسلامنا وأنفسنا وقنا شر الحق ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.